tinggal atap ini. Ini untuk denahnya udah oke, batas-batas dinding-dindingnya antar ruangnya sudah udah oke. Tinggal menata konsep atap. Rencana mau saya bikinkan 2 model atap gitu. 2 model atap ya. Ini masuk ke ruang tamu, lalu ruang keluarga, pintu ke kanan juga kamar, kamar depan. Nah ini untuk pintu ke kiri dari ruang keluarga itu teras samping. Ini ada teras samping. Lalu kita mencoba langsung ke ruang tengah, ada di situ ada TV. Lalu ada kamar utama, ini sebelah kiri kita masuk kamar utama lengkap dengan toiletnya. Ya. Nah, lalu sebelum masuk ke dapur ada pantry, ada minibar ya. Ada minibar. Ada minibar. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 kamar. 3 kamar anak, 1 kamar utama. Nah, di sini ada dari ini lumayan ya, area dindingnya, kitchennya lumayan luas ya. Kita lihat di sini untuk dari area dapur menuju, kalau saya lihat ini bisa menuju ke toilet dan laundry ya. Nah, ruang laundry ke sini dia, ini laundry dan ke sana toilet. Dan ini tanpa pintu, saudara-saudara nih. Langsung masuk ke area sini, ke kanannya kita masuk ke toilet dan ke kirinya ke laundry gitu. Ini lumayan luas ya untuk ukuran bangunannya, lumayan luas lah gitu ya. Nah, ini kami lagi memikirkan atau mencari gagasan yang terbaik untuk konsep atapnya barangkali ya. Ini untuk salah satu klien di Palembang nih. Nah, jadi mohon dipahami nih, kami itu kalau untuk edit-edit itu hanya iseng semata sebetulnya. Kalau menggunakan edit AI itu kan susah ya untuk diaplikasikan di lapangan sebagai acuan atau panduan bagi para pelaksana atau kontraktor, tukang, kepala tukang, pandu dan sebagainya. Itu susah untuk diaplikasikan di lapangan ya. Kalau pakai AI itu hanya membantu untuk visual secara umum saja begitu. Tapi kalau spesifik dan detail ya maka kita harus membuat desain dengan manual seperti ini ya. Ini kan terwakilkan semua nih. Kita semua ukuran-ukurannya bisa tertata apik semua gitu. Jadi ada kaidah-kaidah arsitektur yang tidak bisa dilepaskan hanya dengan mengandalkan editor AI yang aplikasi gratis bahkan begitu ya. Maaf bukan saya merendahkan tapi orang kita itu kadang-kadang kan hanya mencari oh iya dia pikir kalau editan itu hasilnya akan sama dengan desain, tentu tidak gitu ya. Kalau edit itu ya sebatas kemampuan prompt yang terbaca saja oleh editor AI-nya begitu. Nah, kadang-kadang kan orang bisa dengan melakukan editing padahal dia tidak tahu teknik grafis dan tidak tahu modal arsitektur, tidak tahu. Dia tidak paham dengan material-material interior misalnya, dengan dimensi interior misalnya. Tapi dia hanya bisa bermain kata-kata untuk dijadikan prompt dan menjadikan hasil visual dari editor AI begitu. Itu akan rumit. Tapi untuk khalayak ramai yang belum paham, untuk awam itu dia pikir kalau tidak perlu pakai jasa desain atau pakai jasa drafter, arsitek tidak perlu. Nah itu dia pikir akan mudah seperti itu. Nah disinilah suatu dilema ya. Ya saya juga bingung menerangkannya gitu. Ya untuk dipahami bersama saja bahwa ya untuk menghemat biaya sekedar fasa depan mungkin bisa diedit. Itu pun harus ada foto yang sudah jadinya misalnya gitu. Lalu kita edit betul. Namanya juga edit. Definisi editing sama designing jauh udah lain gitu. Drawing, editing, designing itu berbeda-beda. Jelas berbeda definisi, berbeda batasan makna, dan berbeda skill yang dibutuhkan begitu. Gitu saudara-saudaraku gitu. Ini buat pencerahan buat bersama begitu. Nah, jadi mohon dipahami. Kalau ini pesanan ini desain. Jadi udah tentu ukurannya semua udah tentu. Nah, nanti kita bisa melihat semua. Ini bisa dipakai acuan pekerja. Karena ini sudah tentu ini. Ini udah bisa seperti ini bayangkan. Ini udah bisa seperti ini. Jadi ini udah apa namanya tuh? Udah bisa
digunakan sebagai acuan kerja begitu. Tuh, ini bisa paralelnya seperti ini. Dan ini semua ditentukan dimensi-dimensinya udah bisa diaplikasikan di lapangan gitu. Nah, kalau kita pakai AI mana bisa gitu. AI itu hanya secara tampilan umum saja begitu. Ketika kita perlu detail-detail yang sifatnya spesifik, maka akan susah gitu didapatkan. Kalau ini kan jelas lihat dari sini dia ke sini udah jelaskan dia muncul 17 meter. Jadi semua ada, semua ada. Ini semua bisa dimunculkan gitu. Gitu. Jadi jangan pernah menganggap kalau apa namanya desain itu murah gitu. Ya tidak, karena desain itu butuh butuh skill, butuh keahlian-keahlian dan butuh pemahaman dasar-dasar arsitektur minimal gitu atau dasar-dasar sipil gitu. Tidak hanya cukup dengan mengolah kata-kata menjadi prompt dan diterima oleh editor AI begitu. Gitu. Ya, jadi sekedar berbagi pemahaman gitu. Nah, ini kan bisa dipakai gambar kerja ini. Ini bisa dipakai gambar kerja, bisa dipakai acuan untuk apa namanya di lapangan begitu. Jadi supaya tidak rancu, kita juga bisa seperti ini. Nah kalau AI kan nggak mungkin bisa seperti ini. Ya betapa bingungnya kita harus mengumpulkan kosakata yang cukup dan prom-prom yang bisa terbaca dan itu akan walaupun promnya sama itu dengan beda waktu itu bisa hasil hasil editan AI itu hasilnya akan berbeda begitu akan menambah rumit gitu. Ya, gitu. Jadi Baam bukan merendahkan orang-orang penyuka dan ahli editing AI ya bukan ya ini hanya hanya memberi pemahaman saja gitu bahwa namanya editing sama designing itu akan berbeda. Ini kalau saya kerjakan ini kategorinya designing ya, lebih ke menggambar arsitektural 3D begitu, bukan mengedit. Harganya beda memang gitu karena butuh keahlian-keahlian yang apa namanya? Yang pakem gitu, yang ada pakemnya lah seperti itu ya. Oke gitu ya saudara-saudara. Terima kasih buat klien di Palembang. Semoga lancar jaya nanti proyeknya. Insya Allah dalam 1-2 hari ke depan saya bisa munculkan konsep atapnya. Silakan menunggu ya bagi rekan-rekan yang mau mengikuti video-video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.